Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggota Eri Natalia, Vanessa Audriana, Firda Farika, Farahiyah Kiasatina, Gina Aulia, Grancielia, Fidelia Herdi, Muhammad Farid Gemilang Hibatullah. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang tema manajemen proyek yang akan dijelaskan kepada rekan saya. Yang pertama ada definisi proyek. Proyek adalah sebuah pekerjaan yang bersifat unik dan sementara. Proyek dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan membuahkan hasil dan manfaat yang diinginkan. Lalu ada definisi program. Program adalah kelompok proyek-proyek yang saling berkaitan satu sama lain yang dikelola dengan cara terkoordinasi untuk memperoleh manfaat-manfaat, di mana hal ini tidak mungkin diperoleh dari manajemen proyek secara terpisah atau parsial. Lalu ada perbedaan proyek dan program. Yang pertama, produksi jumlahnya banyak dan bentuknya sama, sedangkan proyek jumlahnya sedikit dan bentuknya berbeda. Yang kedua, dalam produksi sifat pengelolaannya berulang karena jumlahnya yang banyak. Produk yang diciptakan selalu berpindah sesuai dengan tahapan pengelolaannya. Dalam proyek, produk yang diciptakan tetap di tempat, tapi mesin-mesin, orang-orang, bahan-bahan, dan tahapannya selalu berpindah untuk membentuk produk tersebut. Manajemen proyek. Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai sesuatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin dalam kurung efisien. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu secara kolektif. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sasaran manajemen proyek: 1. Menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan target tepat waktu yang telah ditentukan. 2. Meningkatkan nama baik pelaksanaan proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. 3. Menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. 4. Menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang akan sedang dijalankan. Tujuan manajemen proyek: 1. Menyelesaikan tepat waktu. 2. Menjaga kualitas. 3. Menjaga anggaran. 4. Melancarkan proyek. Fase manajemen proyek: 1. Perencanaan. Mencakup penetapan sasaran, mendefinisikan proyek dan organisasi timnya. 2. Penjadwalan. Mencakup hubungan antara orang, uang, dan bahan untuk kegiatan khusus dan menghubungkan masing-masing kegiatan satu dengan yang lainnya. 3. Pengendalian. Meliputi pengawasan sumber daya, kualitas, dan anggaran. Selanjutnya ada fase perencanaan proyek, work breakdown struktur atau yang disingkat dengan WBS. Adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. Manfaat WBS yang pertama, memudahkan penyampaian proyek karena ada pengelompokan elemen detail untuk suatu proyek dengan orientasi tujuan maupun waktu. Yang kedua, WBS dibuat oleh mereka yang mengerjakan proyek sehingga proses implementasi lebih relevan. Yang ketiga, WBS memungkinkan adanya evaluasi pada tiap detail bertingkat pada proses pengerjaan proyek sehingga meminimalisir cacat atau kesalahan. Yang kedua, fase pengendalian proyek, jenis program Evaluation and Review Teknik atau yang disingkat dengan PERT, adalah suatu mode jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu, penyelesaian kegiatan yang acak. Penggunaan metode PRT dalam manajemen proyek memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan sebagian dari suatu keseluruhan pekerjaan. Yang kedua, mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi. Yang ketiga, mempercepat selesainya proyek. Selanjutnya ada fase pengendalian proyek jenis Critical Path Method atau yang disingkat dengan CPM adalah metode analisis perancangan alur proyek dengan menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya.
Beberapa kelebihan dari CPM adalah yang pertama, membantu proyek manajer memberikan waktu minimum untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, membantu menetapkan jadwal dan menyesuaikan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, membantu membuat prioritas tugas. Dan yang keempat, menghindari hilangnya fokus dalam mengerjakan banyak tugas dalam proyek. Kemudian ada network planning. Network planning adalah satu model yang digunakan dalam suatu penyelenggaraan proyek yang produknya adalah informasi mengenai kegiatan yang ada dalam network diagram proyek yang bersangkutan. Ada dua cara menyusun network planning. Yang pertama, activity on a row yang disingkat dengan AOA, dan yang kedua ada activity on node yang disingkat dengan AON. Jalur kritis path. Jalur kritis dalam manajemen proyek merupakan rangkaian aktivitas terpanjang yang harus diselesaikan tepat waktu agar proyek selesai. Dalam melakukan perhitungan menentukan waktu penyelesaian digunakan beberapa cara, yaitu WordPress, high risk start time, dan high risk finish time. Black WordPress, latest start time, dan latest finish time. Manfaat jalur kritis critical path. 1. Memberikan tampilan grafis dari alur kegiatan sebuah proyek sehingga lebih mudah dipahami. 2. Memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. 3. Menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan untuk mendapatkan prioritas dalam menjaga jadwal penyelesaian proyek. 4. Menginformasikan aktivitas non-kritis di mana sumber dayanya dapat dialihkan untuk mempercepat jadwal proyek. 3. Perkiraan waktu PERT. Yang pertama ada waktu optimis, yaitu perkiraan waktu yang paling singkat bagi penyelesaian aktivitas. Yang kedua ada waktu perkiraan paling mungkin, yaitu waktu penyelesaian yang memiliki probabilitas tertinggi, berbeda dengan waktu yang diharapkan. Yang ketiga ada waktu pesimis, yaitu waktu terpanjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. Waktu normal dalam pengerjaan proyek. Pada umumnya dapat dilihat waktu normal, yaitu total durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada pada waktu normal. Proyek konstruksi merupakan suatu perangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Setiap proyek konstruksi merupakan batas waktu rencana dan jadwal pelaksanaan tertentu untuk memenuhi 3 sasaran yang harus dipenuhi dalam keberhasilan sebuah proyek, yaitu biaya, waktu, dan mutu. Contoh kasusnya adalah pembangunan hotel dan convention center yang mendapat izin mendirikan bangunan pada tahun 1997. Namun, sempat terhenti akibat krisis ekonomi pada masa itu. Dilanjutkan kembali oleh anak perusahaan Agung Podomoro Land, yakni PT Tritunggal Lestari Makmur, yang berinvestasi sebesar 945 miliar. Proyek ini dinamai dengan Bandung International Convention Center atau BICC. Karena adanya sebuah gedung yang berfungsi sebagai convention center yang akan satu lokasi dengan hotel. Dibangun di atas lahan seluas 18.000 meter persegi. Untuk hotelnya sendiri akan dibangun dengan standar bintang 5 yang memiliki fasilitas 14 lantai dengan kapasitas 330 kamar dan dapat menampung 5.000 orang lebih. Untuk pengelolaannya akan diserahkan kepada grup Accor yang memakai brand Pullman Hotel. Diharapkan hotel dan convention center dapat menjadi pusat kegiatan dan ikon baru di kota Bandung. Dari contoh kasus tersebut dapat menggunakan 4 tahapan dasar. Yang pertama konsep, kedua anggaran dan teknis, 3 pelaksanaan, dan yang keempat transfer. Kesimpulan manajemen proyek yang baik akan membawa hasil berupa pelaksanaan proyek yang tepat waktu dan sesuai rencana. Jadi, hasil kegiatan manajemen proyek pada studi kasus Bandung International Convention Center and Pullman Hotel. Proyek TLM saat ini masih berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan dari waktu yang telah direncanakan. Terdapat penundaan pada kegiatan program testing akibat kelalaian dalam manajemen bug yang telah ditemukan dalam penyelesaian aktivitas yang bukan
yang bukan berada pada jalur kritis, sehingga jalannya proyek masih tetap sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Baik, terima kasih untuk kepada rekan-rekan kelompok 4 yang sudah menjelaskan. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.